Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Dia Seratnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 5 Januari 2023. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan bursa Rabu 4 Januari lalu, indeks harga saham gabungan parkir di zona merah dengan koreksi 1,1% atau 75,52 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit cenderung bergerak di zona merah dan posisi tertinggi harian di level 6.900,6. Hampir seluruh indeks sektoral mengalami koreksi kecuali sektor teknologi yang menghijau 0,24%. Penurunan terdalam terjadi pada sektor energi yang merosot 3,2% dan diikuti sektor perindustrian yang melemah 2,12%. Kapitalisasi pasar berada di posisi 9.453,34 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,99 miliar unit saham dengan nilai 9,71 triliun rupiah. Dilihat dari nilai transaksi hariannya, saham PT Bank Rakyat Indonesia menjadi yang paling ramai diperdagangkan dengan nilai 904,41 miliar rupiah. Namun harga saham BBRI mengalami koreksi 1,65%. Adapun saham PT Bank Sentral Asia yang ditransaksikan sebanyak 766,97 miliar rupiah dan saham BBCA melemah 2,34% ke 8.350. Seiring dengan lesunya sektor energi, beberapa saham big caps dari sektor energi yakni PT Adaro Energi Indonesia mengalami koreksi hingga 6,25%. Kemudian ada saham PT Adaro Minerals Indonesia yang tertekan 4,65%. Sentimen global yang membayangi pasar yakni salah satunya dari Dana Moneter Internasional atau IMF yang memberikan sinyal bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang cukup berat. Pasalnya penggerak utama pertumbuhan global yaitu Amerika Serikat, Eropa dan juga Cina semuanya mengalami aktivitas yang cenderung melemah. Pelaku pasar pun tengah mencermati data aktivitas pabrik Cina yang menyusut paling banyak dalam hampir 3 tahun pada bulan Desember 2022 ini, di tengah penyebaran cepat kasus COVID-19 di seluruh daratan Cina. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Pergerakan indeks harga saham gabungan rawan kembali melemah pada perdagangan hari ini. IHSG pada Rabu 4 Januari ditutup melemah 1,1% ke posisi 6.813,23. Beberapa sentimen global mewarnai pergerakan IHSG hari ini. Equity Research Pintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan pergerakan IHSG secara teknikal dalam level kritis setelah gagal bertahan dari level 6.820. Level tersebut juga akan menentukan arah pergerakan IHSG untuk beberapa hari ke depan. IHSG bergerak melemah setelah tumbangnya saham sektor energi. Indeks IDX sektor energi tercatat turun paling dalam sebesar 3,20% pada Rabu. Tekanan jual atas saham-saham energi diperkirakan mereda pada Kamis ini, terutama jika risalah The Fed lebih dovish daripada kekhawatiran pasar. Harga minyak jenis WTI turun ke level terendah sejak awal Desember, ikut menekan saham sektor energi. Dari eksternal, pergerakan IHSG juga masih akan dibayangi rencana Cina untuk melonggarkan restriksi COVID-19 pada 8 Januari mendatang, terutama bagi para pendatang. Menurut Rio dari dalam negeri, ada sentimen positif berkaitan dengan konsumsi dan aktivitas masyarakat menyusul keputusan penghapusan PPKM. Meski begitu, analis Sinarma Sekuritas Maya Anggita menyebut IHSG berpotensi melemah menuju support selanjutnya, yaitu trendline jangka panjang di 6.700. Ia berkata level tersebut diharapkan mampu menopang pergerakan IHSG demi menjaga tren naik tetap solid. Adapun resisten terdekat IHSG menurut Mayang berada pada MA50 di angka 6.946. Para pemodal disarankan untuk tetap konsentrasi dan tetap disiplin dalam penerapan money management.
Jika hitungan analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana, IHSG akan terkoreksi menguji 6.760 hingga 6.767 dengan resisten di 6.908. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau melanjutkan kenaikan pada perdagangan Rabu setelah dibuka melemah tipis. Ini merupakan level tertinggi dalam 7 bulan terakhir atau sejak 10 Juni 2022. Kenaikan ini dipengaruhi oleh melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Pergerakan harga emas mengawali tahun 2023 dengan sangat kuat oleh ekspektasi ancaman resesi dan bank sentral yang mulai menunda kenaikan suku bunga. Pada perdagangan Rabu 4 Januari, kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange melonjak 28,05 US dollar menjadi 1.870,45 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga melambung 27,58 US dollar ke level 1.864,2 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,77% menjadi 103,635. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.024.000, naik Rp2.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp925.000 per gram, lebih tinggi Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau melemah pada perdagangan Rabu di tengah kekhawatiran turunnya permintaan akibat meningkatnya kasus COVID-19 di China serta potensi perlambatan ekonomi global. Pada perdagangan Rabu, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Februari terkoreksi 2,21% menjadi 75,39 US dollar per barel di New York Central Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Februari juga melemah 2,11% ke level 80,39 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Lesunya pemulihan di China seiring adanya lonjakan kasus COVID-19 setelah pelonggaran kebijakan menjadi katalis pemberat pergerakan harga minyak mentah global. Otoritas China mengungkapkan rencana untuk meningkatkan kuota ekspor produk minyak sulingan pada tahap pertama untuk 2023. Hal tersebut memberi sinyal bahwa permintaan domestik memburuk. Selain itu, pasar juga masih mengkhawatirkan faktor makroekonomi jika perlambatan ekonomi global ini terjadi. Sebagaimana yang diketahui, Dana Moneter Internasional telah memperingatkan bahwa sebagian besar ekonomi global akan mengalami tahun yang sulit pada 2023 ini. Hal itu seiring dengan adanya potensi pelemahan aktivitas di negara yang menjadi mesin utama pertumbuhan global, yakni Amerika Serikat, Eropa, dan juga China. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berpotensi melemah pada perdagangan Kamis 5 Januari. Notulensi pertemuan Federal Market Open Committee akan menjadi penggerak rupiah. Senior ekonomis KB Valbury Sekuritas Fikri Permana mengatakan bahwa hasil pertemuan FOMC kemungkinan memicu risk-off para pelaku pasar sehingga berdampak buruk bagi pergerakan rupiah. Mengingat indeks dolar Amerika Serikat berpeluang untuk menguat, investor akan cenderung memburu safe haven aset seperti dolar Amerika Serikat. Analis DCFX Futures Lukman Leong juga melihat bahwa pergerakan rupiah pada Kamis akan tergantung pada risalah pertemuan FOMC malam ini. Rupiah berpotensi kembali melemah apabila The Fed tetap bernada hawkish. Lukman memprediksikan rupiah akan bergerak dalam kisaran 15.500 hingga 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis. Sementara Fikri memperkirakan rupiah akan bergerak di area 15.490 hingga 15.790 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah di pasar spot menguat 0,12% ke 15.582 rupiah pada Rabu. Sementara berdasarkan kurs Cisdor, Bank Indonesia rupiah justru melemah 0,16% di kisaran 15.615 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadea Serat Andalas pamit undur diri, sampai jumpa.